Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya ya. Harus lebih semangat dari hari kemarin. Tetap jaga kesehatannya ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Sholatnya ya tetap dilaksanakan dan harus lebih ditingkatkan lagi. Oke? Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-4 ya. Silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya ya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya, dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Pembelajaran keempat ya, muatan PPKN, menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam ya. Bagaimana caranya? Cara menjaga keseimbangan alam yaitu tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan perburuan liar ya. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan ya. Penebangan hutan secara liar dapat merusak tempat tinggal hewan liar ya. Hewan liar yang tinggal di hutan akan berpindah ke pemukiman warga. Lalu hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang ya. Lalu di sini ada sebuah teks bacaan ya, bisa kalian lihat di buku paket tema 3 halaman 70 ya. Mari kita baca sama-sama ya. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit ya. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain ya. Hewan-hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk merusakkan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau.
Nah, dari bacaan ini kita mengetahui bahwa habitat harimau mulai sempit ya, sehingga harimau ini mencari makan di lingkungan atau di pemukiman warga. Dan itu membuat resah warga ya. Harimau ini mencari makan di pemukiman warga karena apa? Ya karena hutannya banyak ditebangi oleh warga desa Badung ya, dijadikan lahan kopi. Nah, jadi ada dampak negatif dari penebangan hutan secara liar ya. Apa dampaknya? Hewan-hewan di dalamnya akan terganggu habitatnya atau tempat tinggalnya ya. Jadi penebangan pohon atau hutan secara liar dapat merugikan banyak pihak ya, dan sudah melanggar hak hewan serta hak warga sekitar ya. Hewan kehilangan tempat tinggalnya ya, tidak mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggalnya. Nah, lalu warga sekitar dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun kalau hutannya ditebang ya, hutannya gundul, air sulit ditemukan ya. Jadi kita wajib menjaga kelestarian alam ya. Salah satunya adalah hutan. Nah, hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Nah, lalu kita sebagai manusia yang mempunyai akal, mempunyai pemikiran, kita harus mengambil langkah yang bijaksana ya. Hutan boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dieksploitasi ya, atau digunakan secara berlebihan tanpa memikirkan dampaknya. Oke? Lanjut, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kalian bisa lihat di halaman 71. Nah, mereka berburu hewan liar itu alasannya apa? Yaitu dijadikan pakaian ya. Gambar yang pertama itu mereka berburu hewan liar untuk dijadikan pakaian. Nah, lalu pemburu ya, pemburu sebagai kebanggaan bisa berburu. Nah, lalu gambar yang ketiga, mereka berburu hewan liar untuk dijadikan sebagai alat penunjang kegiatan upacara. Nah, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Nah, pada gambar pertama tidak setuju ya, karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan ya. Lalu pada gambar kedua juga tidak setuju ya, karena pemburu ya dapat mengakibatkan hewan punah. Nah, lalu pada gambar 3 juga tidak setuju ya, karena memanfaatkan bulu hewan. Nah, dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, lalu dampak bagi lingkungan. Apa dampak bagi lingkungannya? Ya, pada gambar pertama dampak bagi lingkungannya yaitu mengakibatkan banyak pemburuan liar. Nah, lalu pada gambar kedua dampak bagi lingkungannya adalah banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu ya. Dampak bagi lingkungannya pada gambar ketiga yaitu banyak hewan mati karena dimanfaatkan tubuhnya untuk upacara adat. Nah, itu tidak boleh juga dilakukan ya. Nah, lalu apa dampak bagi orang lain ya? Pada gambar yang pertama, dampak bagi orang lain yaitu dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain ya. Lalu pada gambar kedua, dengan memburu hewan berarti merampas hak orang lain ya. Untuk yang gambar ketiga, berarti dampak bagi orang lainnya yaitu dengan menggunakan bulu pada upacara adat dapat melanggar hak orang lain. Nah, lalu apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, pada gambar yang pertama melanggar ya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani ya. Lalu pada gambar yang kedua juga melanggar hak orang lain ya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam ya. Pada gambar ketiga juga melanggar hak orang lain ya, karena orang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut ya saat burung tersebut masih hidup. Nah, lalu tulislah saranmu. Apa saranmu? Ya, untuk gambar yang pertama, sarannya sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja ya, misalnya bahan sintetis. Nah, lalu pada untuk gambar yang kedua, sarannya sebaiknya hewan jangan diburu ya untuk alasan apapun. Nah, saran untuk gambar yang ketiga, sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain ya. Dengan alasan apapun, pemburuan hewan liar tidak dibenarkan ya. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi
punah. Ya, lanjut ke muatan bahasa Indonesia ya. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum ya, pertanyaan yang sering ditanyakan, yang bersifat umum dan menyeluruh, hingga pertanyaan khusus ya, pertanyaan pokoknya atau intinya ya, bisa berupa contoh-contoh atau bukti-bukti. Nah, pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Ya, kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Nah, lalu sebagai pewawancara sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun ya. Pewawancara harus bersikap adil ya, harus memperlakukan semua narasumber dengan sama. Nah, sekarang tugasnya kerjakan halaman 71 dan 72 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.